Mar menjemput takdir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, kembali lagi dengan Tumpal Daniel. Hari ini 17 Ramadan 1542, bertepatan dengan 29 April 2021. Bapak Reformasi Profesor Dr. Muhammad Amin Rais dengan segenap para pendiri Partai Umat hari ini akan mendeklarasikan kepengurusan lengkapnya. Secara resmi, Partai Umat akan dikedepankan sebagai perjuangan perpolitikan di tanah air untuk mewarnai dari percaturan politik yang ada selama ini. Kalau kita berbicara tentang percaturan politik di Indonesia, bagi bangsa kita ini, takdirnya itu adalah kaum pergerakan nasionalis dengan kaum pergerakan kaum Islamis selalu berdiri sejajar, tegak berbuat untuk kebaikan bangsa dan negaranya, mulai dari awal kemerdekaan sampai mempertahankan kemerdekaan dan mengisi kemerdekaan itu sendiri. Secara demokrasi itu juga sudah teruji ketika pemilu pertama diadakan tahun 55, maka yang tampil sebagai champion adalah dua pergerakan ini, yaitu kaum nasionalis dan kaum Islamis. Kaum nasionalis diwakili oleh PNI dan kaum Islamis diwakili benderanya oleh Partai Masyumi. Sementara kekuatan yang ketiga sesungguhnya adalah anasir-anasir dari kedua kekuatan ini. Nah, takdir ini bisa dijadikan manhaj bagi perpolitikan bangsa ini ke depan. Namun demikian, sejak pemilu pertama di era Orde Baru tahun 72 dan kemudian perubahan zaman masuk ke era reformasi, beberapa kali pemilu dan yang terakhir tahun 2019, itu senantiasa bendera yang berkibar hanya satu, yaitu benderanya kaum nasionalis. Sementara benderanya kaum Islamis nampaknya masih sulit merangkak dari posisi bawah dan menengah. Kondisi ini setelah perjalanan bangsa yang sudah lebih daripada di era reformasi lebih daripada 22 tahun, tentu saja membuat katakanlah kegundahan. Kapan umat Islam itu bisa menang di dalam demokrasi? Kapan umat Islam itu bisa kembali sejajar dengan kaum nasionalis di dalam demokrasi? Nah, nampaknya setelah sekian lama itu tidak muncul. Mungkin kehadiran partai yang dibesut oleh Pak Amin Rais ini memiliki obsesi seperti itu. Karena kita ketahui sesungguhnya di awal reformasi Pak Amin Rais juga mendirikan partai politik. Tapi waktu itu Partai Amanat Nasional atau PAN yang dia dirikan adalah partai yang sesungguhnya berbasis umat tetapi coraknya adalah nasionalis. Dia berkubang di dalam percaturan politik nasionalis. Tapi apa yang diberikan oleh Pak Amin Rais dengan PAN-nya hingga hari ini, itu belum juga beranjak menjadi partai yang besar. Maka ketika hari ini
beliau mendeklarasikan partai umat yang kental dengan warna keislaman sebagai partai Islam. Menghadapi pemilu 2024, terlihat ada pergeseran sikap, terlihat ada perubahan dalam memilih warna berpolitik, dan hal ini saya yakini tentu saja belajar daripada pengalaman dan melihat daripada perjalanan sejarah bangsa yang sesungguhnya adalah kaum nasionalis dan kaum Islamis itu sama besarnya di dalam mewarnai perpolitikan bangsa dan negara. Maka tentu saja ini harus menjadi perhitungan tersendiri bagaimana mengembalikan kejayaan itu. Jangan sampai dua bendera yang sesungguhnya sudah disiapkan oleh bangsa ini sebagai manhaj itu hanya satu yang terisi dengan kibaran benderanya kaum nasionalis, sementara tiang yang satu kibaran bendera Islamis masih belum mampu naik ke atas. Sahabat, tentu saja pembuktiannya nanti kita akan lihat pada pemilu 2024. Hal ini sangat dimungkinkan bila mana terbangun kesadaran baru di kalangan elit politik Islam atau berbasis umat, agar bisa ketemu pada spektrum yang sama dengan gairah umat yang mulai meningkat gairah berpolitiknya. Maka mestinya pasar pilihan umat ini dalam hal berpolitik itu jangan dilepas sebebas-bebasnya tanpa ada arahan dan ada komando, tetapi bagaimana ceruk pasar Islam ini, ceruk pasar umat pilihan umat ini itu bisa dikendalikan, dikapitalisasi menjadi satu kekuatan yang utuh, sehingga nanti kita bisa melihat di 2024 bendera pergerakan kaum Islamis dalam hal berpolitik itu sejajar dengan bendera kaum nasionalis. Sahabat, demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.